Selamat pagi, siang, sore, malam bersama kami Pandemic Talks. Saya Mutiara Anissa. Saya Firza Radiani. Hari ini kami akan membahas berita terpanas di Indonesia tentang pandemi. Ya, saudara, bagi usaha pariwisata, libur Natal dan Tahun Baru seharusnya menjadi masa panen. Namun, pelaku usaha memahami pengetatan mobilitas saat libur Nataru untuk menghindari kerumunan. Indonesia kali ini telah memasuki periode-periode kritis di mana bulan November dan Desember adalah biasanya saat di mana masyarakat Indonesia melakukan mobilitas keluar kota dan melakukan liburan di akhir tahun. Tidak sekalipun liburan panjang di Indonesia tidak menyebabkan kenaikan kasus, dan ini sudah dibuktikan oleh data-data yang ada. Contohnya liburan Idul Fitri tahun 2020 terjadi lonjakan kasus sampai 93%. Di liburan akhir tahun 2020 tahun lalu, itu lonjakan kasus sampai dengan 95%. Yang terburuk, liburan Idul Fitri tahun ini, tahun 2021, itu bahkan sampai mencapai kenaikan sebesar 1.200%. Nah, kalau menurut Mas Firza sendiri, ini sebenarnya gelombang ketiga mungkin nggak terjadi di Indonesia? Oke, coba kita bahas secara holistik, helikopter view dulu ya. Di dunia ini sedang apa sih yang terjadi ya kan? Aku lihat data ya, di Eropa itu sebenarnya sedang terjadi gelombang, bahkan ya teman-teman sampai gelombang keempat dan kelima. Contohnya nih, di Perancis ini sedang terjadi gelombang kelima, bayangin. Indonesia aja ketiga aja belum kan? Iya. Mereka udah kelima gitu. Padahal vaksinasi di Perancis ini sudah sampai 75%. Di Indonesia, koleksi kalau aku salah, secara total populasi baru 30-an%. Ya kan? Dan kalau misalnya sesuai dengan target vaksinasinya itu 70% dari masyarakat divaksinasi kan ya Mas ya? Iya. Kalau berdasarkan itu sih sudah oke, sudah 40-an% ya. Oh, sudah 40%. Iya, okay. tapi kalau secara total populasi baru 30-an% lah. Nggak banyak ya berarti sebenarnya nggak banyak. Jadi jumlah orang yang sudah divaksinasi sudah ratusan juta, tapi kalau dari persentase memang masih kecil gitu. Benar deh persentase. Nah, tadi Prancis, Jerman itu sudah gelombang keempat. Hari ini itu sudah 65.000 kasus per hari. Wow. Iya, padahal vaksinnya sudah 67%, sudah separuh dari populasi. Bahkan rumah sakitnya penuh, sampai dioper ke Italia coba pasien-pasiennya, saking penuhnya ya. Tapi nggak semua rumah sakit ya, ada beberapa rumah sakit ya. Begitu juga dengan UK, Rusia, Belanda. Belanda sudah melakukan semi lockdown lagi. Kita bahkan nggak pernah lockdown yang ketat ya. Iya. Bahkan yang ada yang cukup unik di Austria, itu bahkan pemerintahnya akan melakukan lockdown untuk orang-orang yang belum divaksinasi. Wah, itu berani banget ya. Iya. Mungkin nggak sih kalau itu dilakuin di Indonesia sebenarnya? Kayaknya bakal seru dan heboh sih. Tapi aku secara prinsip setuju dengan ide itu. Itu dari dari benua Eropa ya. Kalau di Asia Tenggara, gimana menurut pengamatan Tiara? Oke, kemarin emang ini kondisi Indonesia sebenarnya ada unik sih ya, karena berbeda dengan negara-negara tetangganya. Iya. Nah, memang kemarin kan sempat heboh tuh, ada varian baru ditemukan di Malaysia, di Singapura, namanya AY.4.2, AY42 ya. Itu dia bisa dibilang keturunannya dari varian Delta deh, gitu. Oh, berarti kayak cucunya gitu ya? Dia Delta bisa dibilang tuh, ya dia nenek moyangnya di atas-atasnya gitu. Nah, dengan adanya varian ini sebenarnya rada bikin panik sih Mas, karena memang setelah diteliti berdasarkan penelitian di Inggris, ini variannya lebih cepat menular. Walaupun nggak signifikan penularannya, tapi kemungkinan ini juga bisa membawa klaster baru atau misalnya membawa kenaikan kasus juga kalau misalnya nanti di Indonesia. Walaupun kita nggak tahu ya ini signifikansinya seberapa, dan sampai sekarang juga penelitiannya masih berjalan nih tentang AY42-nya itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat negara tetangga kayak Singapura dan Malaysia, itu mereka sekarang kasusnya lagi naik banget di saat Indonesia lagi melandai. Nih, kalau menurut dataku, bahkan di Singapura itu ya, gelombang kedua tetap terjadi, padahal vaksinasinya itu tinggi banget, 82,7%. Hampir 100 malah ya? Iya. Nah, kalau ngelihat dari Singapura vaksinasinya tinggi, terus tadi Mas Firza juga mention bahwa di Eropa itu vaksinasinya juga tingkatnya sudah tinggi, sebenarnya dapat kita lihat bahwa garis merahnya ya, kesamaan dari negara-negara ini adalah
gelombang tetap bisa terjadi walaupun vaksinasi tinggi. Itu berarti akhirnya artinya dengan vaksinasi pun penularan masih bisa terjadi. Oke. Berarti sebenarnya, boleh aku simpulin secara sederhana nggak? Negara-negara yang vaksinasinya lebih hebat, Iya. yang lockdown-nya lebih hebat, ya kan? Yang mungkin perilaku masyarakatnya lebih nurut, itu aja terjadi gelombang kesekian ya. Iya. Ya, Benar, apalagi benar. di Indonesia ini, berarti kita ya sama-sama tahu ya, di Indonesia, di luar Pulau Jawa juga masih belum maksimal vaksinasinya, terus mobilisasi semakin naik sekarang. Nanti juga mau liburan akhir tahun baru, kita harusnya takut ya, waspada lah. Iya dong. Waspada lah. Nggak bisa cuma takut doang ya, karena takutnya energi itu tidak disalurkan sebagai hal yang positif, misalnya jadi lebih waspada. Mungkin lebih tepatnya kita harus waspada untuk menghadapi gelombang ketiga ini. Tapi sebenarnya langkah pemerintah berarti benar ya Mas ya, bahwa tadi pagi tuh aku baca berita kan, katanya pemerintah sekarang akan melakukan PPKM level 4 nanti akhir tahun. Berarti itu langkah yang tepat dong untuk menahan mobilisasi ya. Dibanding dengan kebijakan yang dilaksanakan di 3 liburan panjang sebelumnya, ini justru udah paling bagus, paling niat sih antisipasinya ya. Okay. Kalau kita lihat sebulan ini banyak para pejabat di berbagai kementerian termasuk Pak Presiden itu sudah jelas loud and clear bilang waspada ancaman gelombang ketiga gitu. Nah, secara bentuk nyatanya ya hari ini tanggal 19 November atau 18 November itu sudah ada kebijakan itu PPKM level 3 se-Indonesia Raya. Tapi ya ini kan kita nggak di tahun pertama pandemi ya Mas ya. Ya. Sebenarnya Mas Firza yakin nggak sih masyarakat bakal nurut, bakal ngikutin kebijakan ini gitu? Karena tahun lalu juga ada kebijakan yang dilakukan kan sebenarnya. Iya. Untuk liburan ya, ini. kita tengok sebentar di menjelang Lebaran tahun 2021 ini kan. Konon katanya kan nggak boleh mudik kan, atau pulang kampung atau apapun namanya itu definisinya. Ya ternyata di kenyataannya orang-orang tetap akhirnya bisa sampai ke kampungnya, bisa mudiknya, bisa sampai ke kota-kota kecil, kabupaten, kecamatan. Dengan berbagai macam cara ya Mas ya? Dengan berbagai macam cara gitu. Menurut aku agak merasa pesimis ya, karena masyarakat Indonesia ini cukup cerdik mengakali peraturan-peraturan gitu. Nah, ini kan peraturannya dimulai dari tanggal 24 Desember. Bisa aja kan? Tadi aku udah lihat-lihat komen di Instagram Pandemic Talks nih. Ada yang udah diniatin malahan pergi atau mudiknya itu sehari atau sebelum tanggal 24-nya itu, tanggal 22 atau tanggal 23. Terus nanti pulangnya ya setelah peraturan PPKM-nya selesai. Oke. Ini yang sering kita lihat betapa tanda kutip pintar dan licinnya masyarakat Indonesia yang mengakali peraturan. Justru di peraturannya mungkin sudah baik, tapi justru di eksekusinya itu yang mungkin petugas di lapangan akan kesulitan menghadang akal-akalannya masyarakat ini, gitu kan. Sebenarnya kalau ditilik lagi, ada 10 aturan PPKM 10 aturan PPKM level 3. Ada satu peraturan yang sebenarnya sangat ketat, nomor 6, yaitu dilarang mengambil cuti dan memanfaatkan libur nasional saat Natal Tahun Baru. Ini khusus untuk pegawai negeri, TNI, Polri, dan karyawan swasta. ASN sendiri sih sekarang total ada 4 jutaan lah gitu. Tapi kan masyarakat Indonesia nggak cuma ASN dan pegawai BUMN kan. Nah itu mungkin perlu eksekusi yang baik ya dari pemerintah daerah dan petugas-petugas di lapangan. Dan ada beberapa peraturan yang sangat abu-abu, bisa diakalin oleh masyarakat dan masih belum jelas nih definisinya. Misalkan satu nih, dilarang melakukan pesta kembang api, pawai, arak-arakan dan yang mengumpulkan kerumunan besar gitu. Nah ini kan pada teknisnya kayaknya susah ya, butuh jumlah banyak petugas di lapangan untuk ngecek setiap kampung gitu. Ini kita, apalagi kembang api, gimana coba cari taunya kan? Berarti harus lihat dari atas gitu kali, kayak gudang yang tinggi, lihat mana tuh, oh disitu ada kembang api. Gitu. Dan ketika itu terjadi sudah telat. Kan, udah selesai. Kembang api juga nggak selama itu kan ya durasinya. Iya. Lalu juga nomor 2, ini ada dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer gitu. Nah padahal orang bepergian kan pasti alasannya prioritas atau primer gitu. Ini gimana cara mengkuantifikasinya? Eksekusinya tinggal ada di pemerintah daerah sih, menurut aku ya. Indonesia ada 514 kota sama kabupaten. Coba bayangin gimana caranya biar setiap provinsi sama setiap bupati atau wali kota itu bisa mengawal peraturan ini gitu. Plus masyarakatnya itu bisa patuh lah,
nggak kucing-kucingan gitu. Itu pasti bakal ribet banget sih Mas, karena memang selama ini ya pembatasan sosial yang sudah berhasil itu ya pas kasus lagi tinggi-tingginya tuh, pas bulan Juli. Iya. Yang untuk dilakukan karena kasus belum tinggi, misalnya seperti di liburan sebelum-sebelumnya, seperti yang tadi Mas Firza sampaikan kan, belum seefektif itu dan selalu menimbulkan kenaikan kasus setelahnya gitu, 1 bulan, 2 bulan setelahnya. Kalau aku perhatiin lagi secara perilaku ya, masyarakat Indonesia itu beneran takut beneran di rumah itu cuma 2 kali doang. Nomor 1, pas awal-awal PSBB itu semua stay at home itu kan. Terus yang kedua setelah Lebaran kemarin tuh kasusnya sampai oksigen habis, obat-obat habis itu. Jadi menurut aku susah sih masyarakat Indonesia ini baru patuh peraturan itu kalau ada yang hal-hal yang mengerikan, maaf ya. Ya mereka takut habis itu baru nurut gitu. Nah ini kan belum ada hal yang mengerikan ya. Nazubillah min dzalik ya. Nah ketok meja nih. Contohnya paling simpel. Kita banyaklah di kampung, di komplek perumahan. Kalau naik motor ke Indomaret kan nggak pakai helm. Karena deket gitu ya? Iya, ngerasanya. Kita lebih banyak pakai helm itu karena takut sama siapa coba? Atau apa coba? Sama polisi petugas dong, polisi kan? Iya. Nah, itu contoh perilaku sosial di masyarakat Indonesia yang unik, yang menurut aku menjadi alasan ini kayaknya nanti akan jebol juga deh. Iya, benar-benar. Tapi harapannya enggak ya. Dan misalnya ditambah peraturan lagi nih, kemarin kan sempat PCR dipakai untuk jadi tanda atau tes yang harus dilewati sebelum berangkat atau pulang gitu. Kemungkinan juga kalau misalnya itu peraturannya ditambah lagi, walaupun sekarang PCR-nya tetap udah murah ya, itu kayaknya tetap mobilisasinya tinggi deh gitu. Karena memang tahun lalu aja untuk mobilisasi keluar kota, naik pesawat, udah ada PCR, tapi tetap orang liburan-liburan aja. Intinya berarti mau harganya PCR 2 juta atau 200.000, kalau udah mau pergi aja, mau traveling aja ya, udah mata gelap, aku butuh pergi gitu kan. Nah, jadi Mas gimana nih? Pandemi ketiga bakal datang nggak nih di Indonesia? Ini jawaban yang sulit ya, karena banyak epidemiolog yang beneran pakar di bidang ini sudah memproyeksikan akan terjadi gitu. Semua ini kembali dari 2 komponen penting. Pemerintah ketat mengeksekusi dan masyarakat juga patuh sama aturannya. Dan yang mungkin kita harus ingat semua, kurva pandemi setiap negara itu beda-beda gitu. Jangan karena kita belum melalui gelombang ketiga lalu kita semacam jumawa, kayaknya kita nggak mungkin sampai gelombang kelima deh gitu. Ya kayak kita hidup aja kan beda-beda kan nasibnya kan. Jadi kurva pandemi pun beda-beda. Jadi jangan disamaratakan atau itu pun membuat kita jadi jumawa gitu. Oh kita hebat nih, kita sudah merdeka dari COVID dan sebagainya. Kalau menurut Tiara gimana? Menurut aku simpel aja sih sebenarnya. Udahlah kita daripada insecure mikirin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol untuk diri sendiri ya. Jadi ini kan semua ada di tangan kita masing-masing. Jadi daripada insecure, ya udah deh kita manfaatkan waktu kita yang ada. Kita bersyukur aja kita masih sehat, kita masih bisa ngelakuin aktivitas gitu kan. Nah, ya udah kita tetap jaga gimana caranya supaya kita masih bisa menjalani hidup baik seperti ini. Jangan sampai pandeminya naik. Kami Pandemic Talks melaporkan dari Kolega, Gedung Equity Tower SCBD, tanggal 19 November pukul 14.00 waktu Indonesia Barat melaporkan.